kulit batang tongkat sakti kita seperti dipijat gitu ya. Nah, jadi ini seperti terapi ya, seperti terapi dia akan memijat. Nah, dengan cara dipijat tadi maka akan melancarkan peredaran darah yang ada, yaitu di batang tongkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera selalu buat para pemirsa dan para subscriber sekalian dimanapun berada. Harapan saya semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat zahir maupun batin. Berjumpa kembali dengan saya Zon Benusen pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali lagi saya hadir menemani para pemirsa dan para subscriber sekalian berbagi ilmu, berbagi tips dan berbagi pengalaman buat kita semua. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, 2 hari yang lalu saya ada membuat sebuah video ya. Judul video tersebut resep khusus buat pria dewasa. Nah, di dalam video itu saya membuat tutorial cara meracik ramuan pria dewasa ya, ramuan dalam. Jadi dalam video itu saya menggunakan induk kunyit. Nah, situ saya berpesan ampas induk kunyitnya jangan kita buang. Nah, ini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita apakan ampas induk kunyit ini? Ya, nanti akan saya jelaskan. Namun di sini izinkan dulu saya, yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar saya, yaitu di video saya yang berjudul mujarab dan sangat manjur sekali. Itu judul videonya. Dalam video itu saya menerangkan ataupun membuat tutorial yaitu obat oles. Obat oles tersebut yaitu bahan-bahannya terdiri dari yaitu seperti ini. Ini adalah belerang kuning dan juga lada putih. Nah, itu ya. Dengan cara kita haluskan, lalu kita tambahkan madu. Nah, itu ya. Lalu kita tempelkan ke batang tongkat sakti kita. Yang menjadi pertanyaan para pemirsa dan para subscriber sekalian, ya, apakah ramuan tersebut tidak panas ya? Tidak panas apabila kita tempelkan ke batang tongkat sakti kita. Nah, itu. Dan apakah itu juga aman? Demikian ya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, akan saya jawab ya. Insya Allah akan saya jawab. Yaitu ramuan belerang ya. Belerang dan lada putih ataupun merica putih itu sangat aman sekali apabila kita tempelkan ke batang tongkat sakti kita. Nah, seperti ini dia ya. Nah, itu. Jadi para pemirsa jangan khawatir. Ramuan tersebut sangat aman sekali apabila kita tempelkan ke batang tongkat sakti kita. Seperti ini ya. Nah, itu kita tempelkan saja ke batang tongkat sakti kita. Jangan khawatir ya, tidak apa-apa. Nah, itu. Cuman ada syarat ya. Syaratnya asal jangan ya ketika kita oleskan yaitu ramuan tersebut ya, belerang kuning dan lada putih itu ya, plus madu, asal jangan mengenai kantung telur. Nah, itu ya. Kantung telur. Jadi ramuan ini sangat aman sekali apabila kita gunakan. Tonton saja video saya yaitu yang berjudul ya, itu ramuan mujarab dan sangat manjur sekali ya. Itu menceritakan tentang yaitu lada putih dan belerang kuning plus madu ya. Jadi intinya ramuan tersebut sangat aman sekali apabila kita gunakan. Itu ya, sangat aman sekali apabila kita gunakan ataupun kita tempelkan ke batang tongkat sakti kita. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sudah saya jelaskan ya, jangan khawatir. Maka apabila para pemirsa ingin mencobanya silakan ya. Itu sangat aman sekali dan akan memberikan efek keras dan kokoh apabila kita tempelkan ke batang tongkat sakti kita. Nah, jadi sewaktu kita tempelkan itu sekali lagi ya, jangan sampai mengenai kulit kantung telur ya. Itu kalau kena kulit kantung telur itu akan mengakibatkan panas gitu ya. Tapi kalau hanya di kulitnya saja, di kulit batang tongkat sakti, itu termasuk juga kepalanya, tidak apa-apa ya. Sangat aman sekali apabila kita gunakan. Demikian para pemirsa. Baik, sekarang kita lanjutkan yaitu mengenai ampas ya. Ampas induk kunyit yang telah kita ambil saripatinya ya. Yang pada video saya ramuan
khusus buat pria dewasa itu kan ada saya suruh tinggalkan ampasnya. Untuk apa ampasnya? Kita apakan? Baik. Jadi ampas ini tinggal kita tambahkan saja ya. Tinggal kita tambahkan yaitu ramuan yang lain. Ramuan yang lain yaitu ramuan yang lain seperti ya lada putih ya. Lada putih dan juga belerang kuning. Ini ya, kita haluskan. Seperti ini dia jadinya, nanti ya kita haluskan ya. Ini seperti ini. Inilah dia ya, sama macam video saya yang berjudul ramuan mujarab dan sangat manjur sekali itu. Inilah dia seperti ini. Jadi tinggal kita tambahkan saja yaitu yang bubuk ampas ya, ampas induk kunyit yang telah kita ambil saripatinya ya. Itu lalu kita buat seperti ini ya, kita buat seperti ini. Jadi kita buat seperti ini ya. Ini kita buat seperti ini. Setelah jadi seperti ini, maka siaplah untuk kita tempelkan ke batang toka sakti kita. Jadi ya, sekali lagi saya ulangi ramuannya ya. Belerang kuning ya, ingat ini belerang kuning. Lada putih ya, kita haluskan, lalu kita tambahkan madu. Nah, setelah jadi seperti ini ya, setelah jadi seperti ini, lalu siaplah untuk kita tempelkan ke batang tongkat sakti kita. Ini kalau dia agak seperti ini, maka kita tambahkan lagi madunya begitu ya, kita tambahkan madu lagi ya. Maka kita tempelkanlah ke kulit batang tongkat sakti kita. Itu seperti ini ya, kita tempelkan ke kulit batang tongkat sakti kita. Kita tempelkan seperti ini ya. Kita tempelkan sampai kepalanya juga ya, kita tempelkan seperti ini. Ini kita tempelkan. Ini nanti begitu kita tempelkan ke kulitnya, kulit batang tongkat sakti kita seperti dipijat gitu ya. Jadi ini seperti terapi ya, seperti terapi dia akan memijat. Nah, dengan cara dipijat tadi maka akan melancarkan peredaran darah yang ada, yaitu di batang tongkat sakti kita. Itu kita boleh juga kita tempelkan di kepalanya gitu ya, kita tempelkan di kepalanya. Itu jadi aman. Asal jangan ya, ketika kita tempelkan ini ya, ketika kita tempelkan yaitu ampas induk kunyit ya, belerang kuning dan lada putih ya, ataupun merica putih tadi, asal jangan mengenai kulit ya, kulit kantung telur. Itu kalau kena kulit kantung telur, nanti kulit kantung telur kita akan panas ya. Kalau hanya di kulit batang tongkat sakti kita dan di kepalanya, itu sangat aman sekali. Itu sangat aman sekali. Maka jangan khawatir para pemirsa, boleh dicoba ya. Boleh dicoba tempelkan ramuan ini di kulit batang tongkat sakti kita. Itu ya, boleh kita tempelkan di kulit batang tongkat sakti kita. Jangan ragu, ini berdasarkan pengalaman. Saya bercerita berdasarkan pengalaman. Itu. Manfaat dan khasiatnya yaitu ya, untuk mengeraskan, mengokohkan, dan melancarkan peredaran darah yang ada di batang tongkat sakti. Itu dengan cara kita tempelkan ini, maka peredaran darah yang ada di batang tongkat sakti kita akan lancar. Itu ya. Jadi ingat ya, sewaktu kita tempelkan ini jangan sampai mengenai kulit kantung telur. Itu kulit kantung telurnya jangan sampai mengenai. Jadi cara menggunakannya ya, kita tempelkan saja. Namun alangkah baiknya kita tempelkan di malam hari ya, ketika kita hendak tidur. Coba lakukan ini 3 hari berturut-turut atau seminggu berturut-turut ya. Nanti akan kita rasakan manfaat daripada yaitu tempelan ampas induk kunyit, yaitu lada putih ataupun merica putih dan juga belerang kuning dan ditambahkan madu. Itu ya. Jadi ini tidak akan memberikan efek panas ya di kulit batang tongkat sakti kita. Cuma batang tongkat sakti kita itu nantinya begitu kita taruh, dia akan seperti dipijat-pijat seperti itu ya. Ada seperti pijatan halus begitu ya. Dipijat begitu ya, seperti dipijat. Itu seperti dipijat-pijat batang tongkat sakti kita. Itu. Jadi
di sini perlu saya sampaikan bahwasanya ampas induk kunyit, belerang kuning, dan lada putih plus madu ini bukanlah untuk membesarkan dan bukan untuk memanjangkan batang tongkat sakti. Nah, itu ya, jangan ada salah paham nanti ya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi insya Allah nanti pada video berikutnya nanti akan saya buatkan ramuan ya. Ini ramuannya ya, ramuan dalam untuk kita minum ya. Ya mudah-mudahan ada 3 bahan nanti yang kalau kita minum mudah-mudahan ramuan ini akan sangat membantu sekali, yaitu buat kita pria yang sudah berusia lanjut. Baiklah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, dan insya Allah juga nantinya akan bermanfaat buat generasi kita yang akan datang. Mengapa ramuan-ramuan herbal seperti ini semakin hari nanti akan semakin punah? Nah, maka perlulah kita lestarikan, yaitu ramuan-ramuan herbal, gitu ya. Perlu kita lestarikan dan perlu kita cari ilmu ramuan herbal ini. Demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.